Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada saudara. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saat ini saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yusia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini Tuhan, dalam setiap aktivitas kami saat hari ini, dalam pelayanan kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Saudaraku, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Artinya, semua manusia pasti memiliki kekurangan, memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tetapi tidak semua orang mau mengakuinya, saudara. Mereka merasa diri paling baik, paling benar, paling suci, paling pintar, dan sebagainya. Atas dasar tersebut, manusia pada umumnya cepat untuk mengkritik, cepat untuk menghakimi, cepat untuk merendahkan, mengolok-olok. Firman Tuhan berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Dan sedikit orang yang memiliki kebesaran hati untuk mengakui kelemahan dan berani berkata jujur kepada Tuhan, bahwa orang memiliki banyak sekali kekurangan. Di mata dunia, menunjukkan sisi kekurangan, kelemahan, atau keterbatasan adalah suatu tindakan yang bodoh. Tetapi di dalam kehidupan rohani kekristenan, saat kita mengakui betapa kita lemah, terbatas, dan tidak berdaya sebagai bentuk penyerahan diri kepada Tuhan, saat itu Tuhan akan menggerakkan tangannya untuk campur tangan dan melimpahkan kekuatan kepada kita. Karena itu saudara, Rasul Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Untuk itulah Tuhan mengizinkan masalah, pencobaan, penderitaan, kesulitan, kegagalan yang kita alami, supaya kita menyadari akan kekuatan kita yang terbatas dan belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Dan tidak lagi menyombongkan diri kita yang terbatas ini. Paulus menyimpulkan bahwa Tuhan izinkan dia alami rasa sakit atau duri di dalam dagingnya karena Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan kelemahan adalah supaya Paulus tidak meninggikan diri. Rasul Paulus mampu menyikapi kelemahan dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak mengasihani diri sendiri. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kelemahan yang ada, kita diajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan, saudara. Ketika kita ada dalam posisi yang kuat, maka kita cenderung untuk mengandalkan diri sendiri. Sementara jika kita ada di dalam posisi yang lemah, maka kuasa Kristus akan dinyatakan tanpa hambatan terhadap kita. Hal inilah yang dialami Paulus. Namun karena mengandalkan kekuatan Kristus,
Paulus tetap mampu melakukan tugas yang diamanatkan Kristus kepadanya sampai garis akhir. Saudara, kelemahan membuat kita tidak memiliki daya yang mampu kita andalkan. Tetapi disitulah kita dapat belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan akibatnya, kuasa Kristus akan dinyatakan secara utuh dan sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara, pandemi COVID-19 menyadarkan banyak orang sebagai makhluk yang lemah. Bagaimanapun posisinya di masyarakat, tidak ada orang yang kebal terhadap virus COVID-19. Oleh sebab itu, seberapapun tinggi posisi kita, sadarilah bahwa kita sesungguhnya lemah dan terbatas. Tetapi jika kita menyadari ketidakberdayaan kita, kita pasti akan datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan. Maka Tuhan akan menyatakan kekuatannya kepada kita, yaitu orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala kelemahan. Saudaraku, janganlah kita bersusah hati ketika mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan, kesulitan. Justru di titik itulah kita harus bersukacita di dalamnya, karena kita akan mengalami kuasa Kristus yang akan menjadikan kita kuat dan semakin kuat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, bahwa kami Tuhan untuk kami menyadari betapa terbatasnya hidup kami, betapa lemahnya diri kami tanpa Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan daripada Tuhan saat menghadapi masalah, kesulitan, dan penderitaan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Mereka yang sakit Tuhan, tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang menghadapi berbagai macam belenggu apapun, Tuhan yang akan melepaskan, mengampuni kehidupan mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan berikan kelancaran bagi bangsa dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.